Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Apa kabar adik-adik? Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Jadi adik-adik ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar apa? Nah, seperti yang ada di gambar, hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem saraf dan sistem rangka pada manusia dan hewan. Sebelum itu ada yang tahu tidak apa itu sistem saraf? Jadi sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem ini memungkinkan kita untuk melakukan berbagai kegiatan seperti berjalan, berbicara, menelan, bernapas, serta semua aktivitas mental, termasuk berpikir, belajar, dan mengingat. Ini juga membantu kita mengontrol bagaimana tubuh bereaksi dalam keadaan darurat. Maksudnya itu seperti refleks, misalkan kita dipukul, itu kita langsung mengatakan au, itu namanya refleks. Nah, secara umum ini sistem saraf berfungsi mengatur alat kerja tubuh. Nah, di sistem saraf ini terdapat sel-sel yang peka terhadap rangsangan dan mampu menghantarkan rangsangan, di mana bagian-bagian sel saraf itu yang pertama ada badan sel. Jadi badan sel ini memiliki nukleus atau inti sel dan sitoplasma, serta berfungsi untuk mengendalikan kerja sel saraf. Bagian yang kedua ada dendrit, yakni berfungsi mengantarkan rangsangan yang diterima dari ujung akson neuron lain ke badan sel saraf. Dan yang ketiga ada akson atau neurit. Jadi bagian ini berfungsi mengantarkan rangsangan dari badan sel ke saraf sel yang lain. Jadi akson ini memiliki selubung yang tak berhenti atau biasa disebut selubung myelin yang dilapisi lemak. Nah, selubung ini tersusun dari rangkaian sel Schwann. Nah, di antara selubung itu terdapat bagian akson yang tidak terlindungi yang disebut nodus Ranvier. Nah, ini adalah gambar bagian-bagian sel saraf. Selanjutnya yaitu macam-macam sel saraf. Jadi sel saraf itu ada 3. Yang pertama sel saraf sensorik atau biasa disebut neuron aferen, di mana sel saraf yang berfungsi sebagai impuls saraf dari indera ke otak atau sumsum tulang belakang. Yang kedua, sel saraf motorik atau neuron eferen adalah sel saraf yang berfungsi menyampaikan impuls dari otak atau sumsum tulang belakang ke efektor, yaitu otot atau kelenjar tubuh. Dan yang ketiga adalah sel saraf konektor atau interneuron, adalah sel saraf yang berfungsi meneruskan rangsangan dari sel saraf sensorik ke sel saraf motorik. Selanjutnya ada susunan sistem saraf manusia, di mana pada gambar ini sudah dibagi menjadi sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar atau otonom. Nah, sistem saraf sadar ini terbagi atas 2 lagi, yakni sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Terus, sistem saraf pusat terbagi atas 2, yakni otak, di mana otak itu ada otak besar, otak tengah, dan otak kecil. Dan sistem saraf pusat yang kedua yaitu sumsum tulang belakang, di mana terdiri atas sumsum lanjutan dan sumsum tulang belakang. Terus, sistem saraf tepi, di mana ini terdiri dari 12 pasang serabut saraf otak dan 31 pasang sumsum tulang belakang atau saraf spinal. Dan yang sistem saraf tak sadar itu terbagi atas 2, yakni sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Nah, berdasarkan bagan di atas tadi,
Selanjutnya kita akan membahas mengenai otak. Jadi otak adalah mesin pengendali utama dari segala fungsi tubuh. Seperti yang ada di atas tadi, organ ini merupakan bagian dalam sistem saraf pusat manusia. Jika saraf pusat merupakan kontrol tubuh, maka otak adalah markas besarnya. Otak terbagi ke dalam beberapa bagian dengan fungsinya masing-masing. Secara umum, bagian otak terdiri dari otak besar, otak kecil, batang otak, serta bagian-bagian otak lainnya. Bagian-bagian ini dilindungi oleh tengkorak dan selaput otak atau biasa disebut meninges dan dikelilingi oleh cairan cerebrospinal untuk menghindari terjadinya cedera otak. Nah, berikut ini gambar struktur otak, di mana yang berwarna biru itu disebut lobus frontal atau otak bagian depan, yang berfungsi sebagai perencana suatu kegiatan dan sebagian gerakan otot. Yang kedua itu yang berwarna kuning disebut lobus parietal atau otak bagian tengah, di mana bagian ini berfungsi sebagai pusat perkembangan kecerdasan dan daya ingat. Dan yang berwarna hijau ini yakni lobus temporal, itu merupakan bagian samping otak yang berfungsi sebagai pusat pendengaran dan sebagian daerah untuk belajar, ingatan, dan emosi. Dan yang bagian warna merah ini merupakan lobus occipital atau bagian belakang yang berfungsi sebagai pusat penglihatan. Nah, bagian-bagian di atas tadi yang saya sebutkan merupakan bagian dari otak besar atau cerebrum. Selanjutnya itu ada otak kecil atau cerebellum yang berwarna coklat itu, di mana pada bagian ini berfungsi mengkoordinasikan gerakan otot yang disadari serta pusat keseimbangan dan posisi tubuh. Selanjutnya ada batang otak atau biasa disebut medulla oblongata atau sumsum lanjutan, di mana sumsum lanjutan berfungsi menghantarkan rangsangan yang datang dari sumsum tulang belakang ke otak. Sumsum lanjutan juga berfungsi sebagai pusat pengaturan pernapasan, denyut jantung, pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, gerak pencernaan, sekresi kelenjar pencernaan, dan kegiatan tubuh lainnya yang tidak disadari. Sumsum lanjutan juga merupakan pusat gerak refleksi seperti keinginan untuk muntah, batuk, bersin, cegukan, dan gerak untuk menelan. Selanjutnya ada sumsum tulang belakang. Sama dengan otak, sumsum tulang belakang juga merupakan bagian dari susunan saraf pusat. Sumsum tulang belakang langsung terhubung ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalir sepanjang ruas tulang belakang. Saraf tulang belakang berperan dalam aktivitas sehari-hari dengan mengirimkan sinyal dari otak ke bagian lain dari tubuh dan memerintahkan otot untuk bergerak. Selain itu, sumsum tulang belakang juga menerima masukan sensorik dari tubuh, memprosesnya dan mengirimkan informasi tersebut ke otak. Nah, berikut gambar sumsum tulang belakang. Jadi itu tadi materi mengenai sistem saraf pada manusia. Selanjutnya, sistem saraf pada hewan akan dibahas oleh rekan saya. Jadi adik-adik simaklah video selanjutnya. Sistem saraf pada hewan. Sistem saraf pada hewan adalah sebuah jaringan dalam organ tubuh hewan yang terdiri dari jutaan serabut saraf, dan serabut saraf terdiri dari sel-sel saraf yang saling berhubungan satu dengan lain. Sistem saraf memiliki jaringan yang sangat rumit karena terdiri dari jutaan sel saraf neuron yang saling terhubung. Sel-sel saraf tersebut berperan penting dalam perkembangan bahasa, pikiran, dan memori. Sistem saraf pada hewan memiliki bentuk dan struktur yang bervariasi. Pada hewan vertebrata
atau bertulang belakang memiliki sistem saraf, yaitu saraf tepi dan saraf pusat. Sedangkan hewan invertebrata atau tidak bertulang belakang memiliki sistem saraf berbentuk seperti tangga tali. Sistem saraf pada vertebrata. Hewan vertebrata memiliki sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi, yaitu satu amfibi. Katak merupakan salah satu contoh hewan amfibi yang memiliki sistem saraf tepi dan saraf pusat. Amfibi memiliki bagian otak depan, otak tengah, otak belakang, dan sum lanjutan yang membentuk sistem saraf pusat. Sedangkan serabut saraf dan sela-sela ruas tulang belakang membentuk sistem saraf tepi. Otak besar berkembang memanjang berbentuk oval. Bagian ujung otak besar berhubungan dengan indera penciuman. Otak tengah berkembang cukup baik dan terhubung dengan indera penglihatan atau lobus optikus. Otak kecil memiliki bentuk lengkung mendatar menuju arah sumsum lanjutan dan kurang berkembang dengan baik. Sistem saraf pada invertebrata. Susunan saraf pada hewan invertebrata atau tidak bertulang belakang tentu berbeda dengan hewan vertebrata atau bertulang belakang. Hewan invertebrata memiliki sistem saraf seperti tangga tali. Bahkan ada beberapa jenis hewan invertebrata yang tidak memiliki sistem saraf. Contohnya hewan bersel satu atau protozoa. Sistem saraf pada hewan invertebrata seperti cacing atau vermes. Cacing memiliki sistem saraf dengan bentuk seperti tangga tali memanjang dan arah kepala ke arah belakang atau bagian ekor. Pada bagian sistem saraf tangga tali terdapat berkas saraf yang membentuk simpul-simpul saraf yang disebut dengan ganglion atau ganglia. Sebagai contoh, pada cacing pipi seperti planaria memiliki susunan saraf yaitu 2 buah ganglia di bagian kepala dan di tiap ganglion terdapat berkas saraf memanjang atau longitudinal ke bagian ekor, serta di setiap berkas saraf memiliki cabang-cabang lebih kecil sehingga mampu menjangkau seluruh bagian tubuh. Kenali masalah sistem saraf pada hewan peliharaan. Ketika hewan peliharaan memiliki masalah neurologis, gejalanya bisa sangat jelas, tiba-tiba dan menakutkan. Kelumpuhan, tremor, atau kejang hanyalah beberapa gejala yang dapat menunjukkan ada yang salah dengan sistem saraf hewan peliharaan. Perhatikan tanda-tanda berikut yang dapat mengindikasikan masalah neurologis pada hewan peliharaan. Yang pertama, sakit leher atau punggung. Perhatikan apakah hewan peliharaan Anda bereaksi keras ketika Anda menyentuh area yang terkena. Kedua, gerakan mata yang tidak biasa. Ketiga, masalah keseimbangan. Ini termasuk kurangnya koordinasi, memiringkan kepala, bersandar, berputar-putar, atau jatuh ke satu sisi. Keempat, disorientasi. Tanda-tandanya adalah menatap keluar angkasa atau duduk di sudut untuk waktu yang lama. Kelima, masalah mobilitas, terutama pada kaki belakang. Perhatikan batu sandungan, kelemahan yang jelas, kepincangan, kesulitan berdiri, atau dalam kasus ekstrem kelumpuhan. Keenam, kebingungan. Perhatikan jika hewan peliharaan Anda umumnya terlihat bingung atau kesulitan mengenali Anda. 7. Menggaruk. Menggaruk di udara seringkali di dekat telinga, leher, atau bahu tanpa kontak dengan tubuh. 8. Kejang. Pengertian rangka. Rangka merupakan alat gerak pasif dalam tubuh manusia karena sifatnya hanya sebagai tempat melekatnya otot. Fungsi rangka pada manusia ada 7. Yang pertama itu memberikan bentuk tubuh dan menegakkan tubuh. Dan yang kedua, tempat pembentukan sumsum kuning. Ketiga, menyimpan mineral. Keempat, sebagai fungsi imunologis. 5. Sebagai tempat meletaknya otot. Keenam, sebagai pelindung organ-organ. Yang ketujuh, tempat menghasilkan sel darah merah. Adapun struktur
struktur dan jenis-jenis tulang. Tulang merupakan komponen utama penyusun rangka manusia. Sebagai penyusun rangka, tulang memiliki beberapa lapisan dari arah luar ke dalam berturut-turut, yaitu periosteum, tulang kompak, tulang spons, endosteum, dan sumsum tulang. Adapun jenis-jenis tulang ada 5 bagian. Yang pertama itu tulang panjang. Tulang panjang memiliki rongga dan memiliki tanggung jawab sebagai pedopang dari kerangka tubuh manusia. Adapun contoh dari tulang panjang antara lain adalah tulang paha atau femur, tulang betis atau fibula, tulang kering atau tibia, tulang telapak kaki atau metatarsal, dan tulang telapak tangan atau metakarpal, jari-jari atau fahalang, serta tulang yang membentuk lengan yaitu humerus, ulna, dan radius. Jenis yang kedua itu ada tulang sesamoid. Tulang sesamoid merupakan tulang yang tertanam pada tendon atau jaringan ikat yang menghubungkan jaringan otot dengan tulang. Tulang bulat kecil ini pada umumnya dapat ditemukan pada tendon tangan, lutut, ataupun kaki. Tulang sesamoid berfungsi untuk melindungi tendon dari tekanan pada sendi dan meningkatkan efisiensi sendi. Contoh tulang ini adalah tempurung lutut atau patella. Jenis yang ketiga itu ada tulang pipi. Tulang ini akan memiliki ukuran yang sangat tipis, tetapi ukuran dan bentuknya juga akan sangat bervariasi. Tulang ini akan memiliki area di permukaan yang melindungi otot yang terdapat pada tulang tersebut. Contohnya yaitu tulang pipi antara lain tulang rusuk atau rib, tulang tengkorak atau kranial, tulang dada atau sternum, dan tulang belikat atau scapula. Jenis yang keempat itu ada tulang pendek, di mana tulang pendek biasanya memiliki ukuran kira-kira sepanjang, lebar, dan memiliki bentuk seperti dadu ataupun bundar. Tulang ini memiliki tugas pokok untuk memungkinkan Anda menggerakkan tubuh. Contohnya yaitu dari tulang pendek antara lain tulang yang akan membentuk pergelangan kaki atau tarsal dan tulang membentuk pergelangan tangan atau karpal. Adapun jenis yang terakhir yaitu jenis tulang tidak beraturan. Tulang tak beratur ini memiliki bentuk yang tidak sesuai dengan tulang panjang, pendek ataupun pipi. Contoh tulang yang termasuk dalam kategori ini adalah tulang belakang atau vertebrae, tulang sakrum, tulang ekor atau coccygeal, serta sebagian tulang yang bentuk wajah seperti tulang baji atau sphenoid, tulang pipi atau sgeomatik, dan tulang ethmoid. Cara menjaga kesehatan tulang ada 6 bagian. Yang pertama itu konsumsi makanan yang mengandung cukup kalsium dan vitamin D. Dan yang kedua, olahraga secara teratur. Yang ketiga, berjemur di sinar matahari pagi. Keempat, konsumsi banyak sayuran. Dan yang kelima, rutin melatih kekuatan dan latihan beban. Dan yang terakhir, yang keenam, menjaga berat badan. Setelah mempelajari sistem rangka manusia, sekarang kita akan membahas mengenai sistem rangka hewan. Dari 3 kerajaan multiseluler, hanya hewan yang mengeksplorasi lingkungannya secara aktif melalui gerakan. Dalam kegiatan belajar ini, kita akan mengkaji bagaimana hewan vertebrata menggunakan otot yang terhubung ke tulang untuk melakukan gerakan. Sistem rangka pada hewan vertebrata sama seperti manusia, yaitu otot sebagai alat gerak aktif dan tulang sebagai alat gerak pasif.
Hewan yang hidup di darat memiliki struktur tulang dan otot yang tidak jauh berbeda dengan manusia. Adapun jenis-jenis rangka pada hewan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu rangka hidrostatik. Kerangka hidrostatik terutama ditemukan pada hewan invertebrata bertubuh lunak seperti cacing tanah dan ubur-ubur. Dalam hal ini, rongga berisi cairan dikelilingi oleh serat otot. Saat otot berkontraksi, cairan dalam rongga bergerak dan mengubah bentuk rongga. Pada cacing tanah misalnya, gelombang kontraksi otot-otot melingkar dimulai secara anterior dan menekan setiap segmen tubuh, sehingga tekanan cairan mendorongnya ke depan. Kontraksi otot longitudinal kemudian menarik bagian belakang tubuh ke depan. Yang kedua yaitu eksoskeleton. Eksoskeleton mengelilingi tubuh sebagai pembungkus keras yang kaku pada kebanyakan hewan arthropoda seperti krustasea dan serangga. Memiliki eksoskeleton yang terbuat dari polisakarida kitin, eksoskeleton menawarkan perlindungan yang sangat baik bagi organ-organ internal dan menahan pembengkokan. Namun, untuk tumbuh, hewan harus mengganti kulit secara berkala dan juga membatasi ukuran hewan. Hewan dengan eksoskeleton seperti serangga tidak bisa menjadi terlalu besar karena eksoskeletonnya harus menjadi lebih tebal dan lebih berat untuk mencegah kerusakan karena hewan itu tumbuh lebih besar. Dan terakhir atau yang ketiga yaitu endoskeleton. Endoskeleton yang ditemukan pada vertebrata dan echinodermata adalah kerangka internal yang kaku yang melekat pada otot. Vertebrata memiliki eksterior fleksibel yang mengakomodasi pergerakan kerangka mereka seperti terlihat pada endoskeleton vertebrata tersusun atas tulang rawan atau tulang. Tidak seperti chitin, tulang adalah sel jaringan hidup yang mampu tumbuh, memperbaiki diri, dan mengubah bentuk tubuh sebagai respons terhadap tekanan fisik. Berikutnya adalah pembahasan mengenai organ gerak utama pada hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Untuk itu, simak penjelasannya berikut ini. Adapun organ gerak utama pada hewan vertebrata adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah aves. Aves atau burung adalah jenis vertebrata berdarah panas yang bergerak dengan cara mengepakkan sayapnya ke atas dan ke bawah. Otot-otot digunakan untuk mengendalikan sayap pada saat terbang di udara. Yang kedua yaitu amfibia. Hewan amfibi sebenarnya bisa hidup di darat dan di air, seperti contoh adalah katak. Katak mempunyai tungkai belakang panjang yang berguna untuk memberikan tekanan pada air yang membuatnya mudah untuk melakukan gerakan saat berenang di air. Selain itu, katak juga mempunyai otot-otot yang kuat. Yang ketiga yaitu reptilia. Ular adalah hewan jenis reptilia yang memiliki tulang ekor. Tulang badan tersusun dari ratusan ruas tulang belakang dan tulang kepala. Ular bergerak dengan cara merayap di tanah. Tulang rusuk ular akan dihubungkan dengan tulang belakang melalui otot-otot elastis. Yang keempat yaitu mamalia. Mamalia merupakan hewan yang menyusui anaknya. Hewan ini adalah yang hidup di darat, di laut, bahkan di udara. Kuda merupakan hewan mamalia darat yang memiliki rangka untuk menyanggah tubuhnya. Kuda bergerak menggunakan otot-otot yang menempel pada tulangnya. Kaki belakang kuda merupakan kunci kekuatan untuk membuat kuda berlari dengan kencang. Kelima yaitu hewan air. Ikan adalah salah satu hewan yang habitatnya berada di air, yang bergerak dengan ekor dan siripnya. Kelima yaitu hewan air. Ikan adalah salah satu hewan yang habitatnya berada di air,
yang bergerak dengan ekor dan siripnya. Uniknya, hewan ini memiliki gelembung renang, susunannya otot dan tulang belakang yang fleksibel. Adapun karakteristik sistem gerak beberapa hewan air mempunyai sirip tambahan agar dapat menghindari gerakan yang tidak diinginkan dan memiliki bentuk aerodinamis untuk mengurangi hambatan ketika mereka bergerak. Demikian penjelasan mengenai sistem rangka hewan dan karakteristiknya. Penyakit sistem rangka dan sistem saraf. 1. Alzheimer, yaitu penyakit yang menyerang sel-sel otak. 2. Parkinson adalah gangguan yang terjadi ketika sel-sel saraf tidak menghasilkan cukup dopamin. 3. Epilepsi adalah kondisi yang ditandai dengan kejang yang berulang. Baiklah, itulah tadi materi mengenai sistem saraf dan sistem rangka pada manusia dan hewan. Semoga adik-adik dapat memahami pembahasan tadi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.